Nafiri dan bunyikanlah, Yesus mau datang segera. Nyanyi. Shalom saudara-saudara yang terkasih. Salam sejahtera buat kita semua yang selalu bergabung dalam mempelajari firman Tuhan bersama saya Pendeta Cucu Elia untuk melanjutkan pelajaran dari kitab Wahyu yang sekarang kita baru memasuki pasal yang ke-8 yang saya ingin beri judul Peringatan dan Penghukuman Allah. Ya. Sebelumnya saudaraku, mari kita akan berdoa. Ya Bapa yang bertahta di sorga, ketika kami akan membaca dan menyelidiki serta merenungkan firman Tuhan dari kitab Wahyu, berkati dan bimbing kami oleh Roh Kudus yang Engkau janjikan, kiranya kami boleh memahaminya dan hidup kami semakin diteguhkan oleh firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Saudaraku, Wahyu pasal 8 ini adalah lanjutan sebagaimana kita sudah pelajari bersama ya sejak beberapa pekan ini. Kita sudah memasuki pasal 8, mari kita akan baca ayat per ayat. Diberi judul oleh Lembaga Alkitab, pasal 8 ini meterai yang ke-7 dan ke-4 sangkakala yang pertama. Ayat yang pertama mengatakan demikian. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-7, maka sunyi senyaplah di sorga, kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat ke-7 malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Saudaraku, ayat pertama mengetengahkan tentang anak domba. Siapa itu? Tentu dialah hanya yang namanya anak domba Allah, adalah Yesus Kristus. Saya kira banyak pelajar Alkitab sepakat tentang hal ini. Lalu apa yang terjadi? Anak domba itu membuka meterai yang ke-7, meterai yang terakhir. Dan apa yang terjadi? Maka sunyi senyaplah di sorga. Di sorga sunyi senyap. Apa yang terjadi? Kenapa sunyi senyap terjadi di sorga? Peristiwa ini dan khususnya angka setengah jam sunyi senyapnya di sorga ini menjadi sebuah perenungan, dan banyak pelajar Alkitab mencoba menyelidiki dan mencoba menafsirkan. Ya, setengah jam itu bisa saja adalah setengah jam, persis setengah jam, ya, sebagaimana setengah jam saat ini. Tapi ada juga setengah jam yang dimaksudkan adalah setengah jam nubuatan, yang mana membandingkan 1 tahun itu adalah 1 hari adalah 1 tahun. Maka kalau setengah jam itu kira-kira ya mungkin 7 hari atau 1 minggu. Jadi kira-kira sunyi senyapnya 7 hari gitu ya. Jadi saudaraku sekalian, ada berbagai macam pendapat tentunya. Mungkin ada pendapat lagi yang lain. Tetapi yang paling penting dari beberapa pendapat ini adalah bahwa ini adalah proses peristiwa terakhir dari berbagai peristiwa yang dinubuatkan dalam ke-7 meterai. Dan tentu yang terakhir adalah akhir zaman, dan itu ditandai dan diakhiri dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi peristiwa yang disebutkan dengan frase setengah jam sunyi senyap di sorga, memang malaikat-malaikat sorga yang berada di sorga, yang menjadi sebuah kemegahan di sorga ini, mereka bersama Yesus Kristus turun ke dunia ini. Jadi itulah kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya,
tentu saja bisa digambarkan sunyi senyap, karena yang biasanya berada di sorga begitu banyak, begitu ramai, sekarang menyertai Yesus datang ke dunia ini. Nah, jadi mungkin saja mengambil waktu beberapa hari, sehingga ada komentar yang menyebutkan termasuk roh nubuat beberapa hari. Tetapi saudaraku sekalian, angka ini tidak persis, ya. Tetapi yang penting peristiwanya adalah kedatangan Yesus Kristus yang pasti di akhir zaman, mengakhiri nubuatan yang disebutkan dalam ketujuh meterai. Selanjutnya, ayat ini memang dilanjutkan dengan ketujuh malaikat yang membawa trompet atau sangkakala, sehingga banyak para penafsir Alkitab mengatakan bahwa ini adalah lanjutan dari tujuh meterai adalah tujuh malaikat, atau maksudnya tujuh sangkakala. Tetapi sesungguhnya apa yang kita sedang pelajari ini adalah seperti yang kita sudah sampaikan berulang kali, bahwa Alkitab Wahyu khususnya sering menggunakan pengulangan dan penekanan yang lebih dalam lagi, atau detail yang lebih tajam. Sama seperti kalau saudara membaca kitab Kejadian pertama sudah diciptakan seluruhnya, tapi Kejadian pasal 2 diceritakan ulang lagi secara detail penciptaan Adam dan Hawa. Nah, seperti itu. Jadi Wahyu juga menggunakan model seperti itu. Sudah diceritakan dalam 7 jemaat, sudah diceritakan itu, dan kemudian diceritakan ulang dalam ketujuh meterai, dan diceritakan ulang lagi dengan detail-detail yang berbeda, ya, dalam ketujuh sangkakala. Demikian pemikiran kita ketika kita membaca Wahyu pasal demi pasal dengan hal yang berbeda, ya, atau perumpamaan yang berbeda. Kita baca saja. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Ya, tadi kita sudah baca, ini adalah gambaran bagaimana seorang imam, ya, digambarkan seperti seorang malaikat yang bekerja di sebuah Ka'bah atau bait suci seperti imam pada zaman Israel kuno. Dan seringkali itu melambangkan apa yang dilakukan oleh Yesus, pelayanan Yesus. Yesus sebagai korban, Yesus sebagai imam, ya. Dan ini adalah apa yang dilakukan oleh imam besar. Dan sekalipun menggunakan nama malaikat, dan memang seringkali juga Yesus Kristus sebelum penjelmaannya juga menunjukkan penjelmaannya menjadi seorang malaikat Tuhan. Jadi saudaraku sekalian, tidak sulit untuk menafsirkan ayat ini, bahwa yang dimaksudkan, yang diceritakan ini adalah Yesus Kristus yang baru saja menyelesaikan tugasnya menjadi imam besar. Pedupaan itu gambaran daripada doa-doa, termasuk dalamnya juga doa orang-orang kudus, yaitu umat Tuhan. Dan itulah yang naik ke hadapan Allah oleh perantaraan sang imam besar, yaitu Yesus Kristus. Jadi kalimat demi kalimat, frase-frase yang dalam ayat yang ketiga dan keempat tentang pedupaan yang naik asapnya kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus, itu dari tangan malaikat itu kepada kehadapan Allah melalui Yesus sang malaikat itu, ya. Dan Yesus itulah yang adalah imam besar yang digambarkan oleh malaikat ini. Baik, kita lanjutkan ayat yang kelima. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi, maka meledaklah bunyi guruh disertai halilintar dan gempa bumi. Saudaraku sekalian, inilah yang terjadi ketika Yesus datang ke dunia ini setelah masa periode yang dia sudah jalani sebagai periode keimamatan, menjadi imam besar di ruang atau di bilik maha suci sorgawi, untuk mendapatkan pemahaman dari gambaran daripada gambar yang sudah dinyatakan dalam Alkitab sebagai imam besar pada zaman Israel kuno, ya, adanya bait suci. Baik, maka seperti saya sampaikan tadi, bahwa
ketujuh meterai yang sedang akan disampaikan dalam Wahyu pasal 8 ini mau menggambarkan lebih lagi, detail lagi dalam hal yang berbeda tentang apa yang terjadi dalam masa kekristenan pada waktu mereka mulai sampai sekarang dan sampai pada akhir zaman. Mari kita lanjutkan pembacanya dalam ayat yang ke-6. Dan ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya, dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah, dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon, dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Itulah yang dilakukan malaikat yang pertama, atau sangkakala yang pertama. Apa yang terjadi sesungguhnya? Baik saudaraku sekalian, di sini ada gambaran tentang malaikat ya, yang membawa trompet atau sangkakala. Tentu saja itu adalah gambaran daripada suara Allah memberi peringatan kepada umat manusia yang tinggal di bumi ini. Peringatannya apa yang disampaikan? Ya, terjadilah hujan es tadi dan api mengikutinya. Hujan es dan api ini adalah fenomena yang aneh tentunya, karena batu es menyala berarti pasti ada pembakaran, ada es, tapi ada api juga ya. Kemudian ada darah, menandakan pembantaian yang mengerikan, boleh jadi ya. Saya kira saudara boleh setuju dengan hal ini. Dan kemudian terbakar sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon, dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Ya, sekali lagi, angka sepertiga adalah bagian daripada yang hangus atau yang terbakar itu rupanya cukup besar, tetapi tidak menyeluruh, tidak seluruhnya. Ya, jadi satu bagian yang cukup besar. Nah, apa yang disampaikan oleh pekabaran malaikat yang ketiga, pekabaran malaikat yang pertama untuk sangkakala yang pertama ini, gambaran ini sangat cocok sekali dengan pekabaran yang muncul dan diberitakan dalam ketujuh jemaat, yaitu jemaat yang pertama. Demikian juga trompet yang materai yang pertama, yakni peristiwa yang terjadi pada kejatuhan Yerusalem. Ya, bagaimana Yerusalem hancur? Ya, tentunya atas izin Tuhan, atas memang ini adalah penghukuman Tuhan atas Yerusalem ketika Yerusalem dihancurkan oleh tentara-tentara dari Roma. Ya. Dan apa yang terjadi di sana? Tentu ada pembantaian, ada pembakaran mengerikan. Bahkan kalau sejarah menceritakan sebelum itu terjadi, pengepungan itu membawa dampak yang luar biasa hebatnya. Mereka menderita, tidak ada makanan, tidak ada minuman, dan mereka bahkan bisa memakan saudaranya sendiri, anggota keluarganya sendiri, anaknya sendiri. Kenapa? Tidak ada makanan. Oleh karena pengepungan itu, oleh karena luar biasanya tegar tengkuk daripada orang Israel. Tetapi Tuhan izinkan itu terjadi oleh karena mereka dalam kemurtadan mereka harus mendapat hukuman. Itulah yang terjadi saudaraku sekalian, penghukuman, pembantaian, dan pembakaran pada tahun 70 Masehi. Dan apa yang terjadi ini tentu saja tidak mungkin kita bisa sangkal, karena peristiwa dalam sejarah benar-benar sudah terjadi. Mari kita lanjutkan sangkakala yang kedua, ayat yang ke-8. Dan malaikat yang kedua meniup sangkakalanya, dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api dilemparkan ke dalam laut, dan sepertiga dari laut itu menjadi darah, dan matilah sepertiga dan segala makhluk yang bernyawa di dalam laut, dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Baik, sekali lagi ada banyak kata atau frase sepertiga menggambarkan bukan keseluruhan, ya, tidak menyeluruh,
tapi sebahagian saja yang tetapi cukup besar sehingga menimbulkan kehebohan dan bahkan kengerian, dan tentu saja para sejarawan segera mencatatkan peristiwa-peristiwa besar itu sehingga kita tidak sulit untuk mencarinya, sebab memang sejarawan melihat sesuatu peristiwa yang hebat atau bahkan mungkin kita sebut maha hebat. Apa yang dimaksudkan sekarang dengan gunung besar? Ya, gunung besar seringkali memang bisa melambangkan juga kerajaan, ya. Dan gunung besar ini dikatakan menyala-nyala oleh api. Jadi gunung ini sedang terbakar. Api adalah sarana pembasmian yang dahsyat. Karena itu selalu dipakai untuk menghancurkan sesuatu. Dan kita sering membacanya dalam Alkitab. Berarti gunung ini atau kerajaan ini dalam proses dihancurkan. Bahkan dikatakan gunung menyala ini dilemparkan ke dalam laut. Dan Alkitab menyebut laut atau air yang banyak itu melambangkan orang banyak atau bangsa-bangsa, bahasa dan kaum, ya. Sebagaimana digambarkan dalam Wahyu pasal 17 ayat 15, bahwa semua air yang telah kau lihat itu di mana wanita pelacur itu duduk adalah kaum-kaum, orang banyak, dan bangsa-bangsa dan bahasa-bahasa. Jadi saudaraku sekalian, ini menggambarkan gunung ini kerajaan yang sedang dihancurkan oleh bangsa-bangsa, kaum-kaum, dan banyak orang. Dan siapa ini? Kerajaan mana saudaraku sekalian yang sedang eksis pada zaman Yohanes menulis ini? Ya, ini adalah kerajaan Roma tentunya. Kita melihat bahwa kerajaan Roma setelah mengalami masa jayanya, kemudian di abad-abad terakhir dia kemudian berulang kali diserang oleh bangsa barbar secara berturut-turut. Di abad keempat Masehi, Roma kemudian membagi pemerintahannya menjadi dua, Roma Barat dan Roma Timur, yang kemudian diberi nama ibu kotanya Konstantinopel. Dan serangan-serangan barbar ini dimulai sejak tahun 378 ketika bangsa Visigoth menyapu Roma, yang mereka ulangi lagi tahun-tahun berikutnya, tahun 410 dan tahun 455. Bangsa Vandal menyerang Roma, hancur, rusak sama sekali, menjarah mereka. Dan Roma Barat hancur, dan yang tinggal adalah Roma Timur. Nanti kita lihat apa yang dikisahkan sejarah tentang Roma Timur, ya. Jadi sepertiga dari laut itu menjadi darah, dan matilah sepertiga dari makhluk yang bernyawa dalam laut, binasalah sepertiga dari semua kapal. Ini adalah gambaran yang memang bersifat lokal, tidak menyeluruh, namun demikian tetap memakan banyak korban, sehingga sejarawan tidak mungkin melewatkan peristiwa ini, bagaimana kerajaan Roma dihancurkan. Saudaraku sekalian, ini merupakan gambaran yang mirip atau sejalan, ya, dengan tahapan yang ada di ketujuh jemaat, yaitu jemaat Smyrna, atau dalam ketujuh meterai, yaitu meterai kedua, yaitu kuda merah, ya. Baik, kita melihat bahwa inilah kesimpulannya, ya, dari sangkakala yang kedua. Sangkakala kedua adalah kejatuhan kekaisaran Roma Barat melalui serangan-serangan kerajaan barbar, ya. Baik, kita masuk pada ayat berikutnya, ayat yang ke-10. Lalu malaikat yang ketiga, ini sangkakala yang ketiga, ya, ditiupkan, meniup sangkakalanya, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Ayat 11. Nama bintang itu ialah Absintus, dan sepertiga dari semua air menjadi absintus, dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. Saudaraku sekalian, bintang jatuh mungkin seperti gambaran kejatuhan daripada Lucifer. Tetapi dalam ayat ini lebih menggambarkan daripada umat, ya, yang dikatakan umat, ya, umat Allah yang tadinya setia sekarang jatuh. Mengapa jatuh? Ya, mari kita lihat. Memang absintus, kata yang kita peroleh dalam ayat 10, ya, dan ayat 11
adalah artinya racun yang pahit dan meracuni sungai-sungai dan mata air. Dan tadi kita sudah bahas siapa sungai-sungai, mata air, orang banyak ya. Banyak orang sudah terracuni dan bahkan mati karena racun yang mereka minum. Dan siapa yang melakukannya ya. Jadi ada bintang yang dari sorga ya, bintang besar menyala-nyala seperti obor. Ini adalah berhubungan dengan kemurtadan Lucifer yang sudah dimulainya di sorga, tetapi sekarang kemurtadan terjadi lagi ya, jatuh ke sungai-sungai dan mata air kepada umat-umat Tuhan, dan kebanyak orang mengalami kemurtadan ya. Jadi secara spiritual ini melambangkan sesuatu yang membuat manusia hidup ya. Jadi ini tidak menggambarkan tadi kalau air laut, menggambarkan orang banyak ya. Sekarang secara rohani melambangkan suatu manusia itu bisa hidup oleh karena minum air ya. Sekarang air itu tidak bisa diminum, bahkan kalaupun maksa diminum, air itu pahit dan beracun dan itu akan mengalami kematian. Ini suatu gambaran bahwa hidup kita sehari-hari memang mengandalkan kebenaran firman Tuhan. Tanpa kebenaran firman Tuhan, pelan-pelan dan sesungguhnya saat itu juga kita mengalami kematian dalam sebuah proses kematian. Ya, kita bisa dapatkan banyak informasi atau tafsir yang jelas dalam Alkitab ya tentang air hidup ya. Air hidup gambaran daripada firman Tuhan yang menyegarkan kita. Jadi saudaraku sekalian, sumber-sumber kebenaran ini harusnya membawa manusia kepada hidup yang kekal. Tetapi saudaraku sekalian, seringkali gereja, dan memang ini cerita tentang umat Tuhan, gereja Tuhan yang tadinya murni, tapi sekarang membawa ajaran-ajaran yang menyesatkan, ajaran-ajaran yang tadi racun absintus tadi ya. Inilah yang mencemari kebenaran firman Tuhan sehingga orang ya, mungkin dengan sengaja bahkan meminumnya, menerima kebenaran yang sudah tercemar tadi sehingga mereka mengalami kematian, mengalami kehancuran rohani. Dan saudaraku sekalian, ini gambaran ini menunjukkan dalam sejarah ya, mencatatkan bahwa ada seorang kaisar di Roma yang namanya Roma Konstantini. Aslinya adalah seorang penyembah berhala, seorang kafir, seorang penyembah matahari yang kemudian mengaku menjadi seorang Kristen dan dia pindah agama ya, penyembah berhala ini menjadi Kristen, tetapi dia membawa banyak ajaran kekafiran masuk ke dalam kekristenan, dan bahkan dia mengganti hari ibadah Kristen itu ya, yang tadinya hari yang ketujuh, hari Sabtu, menjadi yang pertama, karena penyembahan kepada matahari memang dilakukan pada hari matahari atau Sunday ya. Dan itu terjadi dalam sejarah yang tercatat dalam sebuah edict 7 Maret tahun 321. Semua cerita sejarah ini tentu saja tidak bisa disangkal, benar-benar terjadi bahwa kemurtadan itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak ada di dalam gereja, dan khususnya para pemimpin gereja. Jadi saudaraku sekalian, Sunday ya, Sunday aslinya adalah hari penyembahan matahari, tetapi karena ditetapkan oleh kaisar yang baru bertobat tadi menjadi Kristen, maka semua rakyatnya termasuk yang berada di negara jajahannya harus patuh, dan ini kemudian dikuatkan oleh gereja ya, oleh gereja dalam sebuah rapat besar. Dan kita dapat mencari tahu dalam rapat besar konsili itu tahun 336 ada catatan itu dikuatkan rupanya. Baik, jadi dalam abad yang keempat Masehi ya, setelah keruntuhan tadi dalam periode sangkakala yang ketiga tadi ya, periode kedua tadi masuk ke periode yang ke sangkakala yang ketiga, kemurtadan muncul ya. Kekuasaan Roma sudah hancur, Roma kafir, tetapi kemudian kekristenan pun mengalami kehancuran dengan diawali dengan
ajaran-ajaran yang masuk ke dalam gereja dari kekafiran. Gambar ini mirip juga dengan periode yang ada dalam 7 jemaat, yaitu jemaat Pergamus, jemaat yang ketiga. Kalau dalam ke-7 meterai itu adalah periode kuda hitam. Jadi ini pun begitu jelas dalam sebuah sejarah. Singkatnya, sangkakala yang ketiga adalah masuknya kemurtadan dalam gereja oleh kuasa setan, absintus tadi, ya, racun yang mematikan ke dalam ajaran kebenaran Allah di dalam gereja Allah pada zaman Konstantin. Yang sekarang tentu saja kita menganggapnya sebagai sebuah sinkretisme atau pencampuran kebenaran dan juga kepalsuan. Kita masuk ayat selanjutnya, ayat 12, sangkakala keempat, ya, ini sangkakala terakhir dalam Wahyu pasal 8. Nanti kita akan lanjutkan untuk yang kelima pada pasal yang ke-9. Disebutkan ayat 12, lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya dan terpukullah sepertiga dari matahari dan sepertiga dari bulan dan sepertiga dari bintang-bintang, sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap dan sepertiga dari siang hari tidak terang, dan demikian juga malam hari. Lalu aku mendengar seekor burung nasar terbang di tengah langit dan berkata dengan suara nyaring, celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi, oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain yang masih akan meniup sangkakalanya. Luar biasa, ini sangkakala akan maksudnya celaka-celaka yang akan disebutkan berikutnya pada sangkakala yang kelima yang kita akan lanjutkan. Tapi pada sangkakala yang keempat ini kita menemukan hal yang penting disebutkan tadi, ada sepertiga, masih ingat bahwa ini bukan keseluruhan tapi sebahagian, namun cukup besar jumlahnya sehingga para sejarawan tidak mungkin melewatkan peristiwa ini. Nah, apa yang terjadi? Yang terkena kehancuran itu adalah matahari, bulan, bintang-bintang, ya, menjadi gelap sepertiga bagiannya, dan matahari, bulan, dan bintang adalah benda-benda langit tentunya yang diciptakan untuk memberikan terang kepada bumi. Namun sekarang redup, ya, sepertiga bagiannya. Nah, terang tentu saja menggambarkan, ya, apalagi khususnya berkaitan dengan matahari, ini melambangkan firman Tuhan, melambangkan Alkitab. Tapi lebih jelas lagi sesungguhnya terang itu adalah Kristus sendiri. Ya, Yesus Kristus sendirilah yang dimaksudkan matahari kebenaran atau terang itu. Dan tentu ada banyak ayat Alkitab yang bisa mengukuhkannya. Misalnya Mazmur 84 ayat 11, sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Tuhan akan memberikan karunia dan kemuliaan. Atau mungkin juga dalam Maleakhi pasal 4 ayat 2 dikatakan, tetapi bagi kamu yang takut akan namaku, surya kebenaran akan terbit dengan penyembuhan di sayapnya. Ya. Jadi ayat-ayat Alkitab kita bisa menemukan tentang ketegasan bahwa yang dimaksudkan matahari kebenaran adalah Tuhan sendiri. Ya. Jadi peran dan fungsi Kristus dalam sejarah gereja ini, dia sebagai juru selamat dan penebus dalam periode gereja ini, dalam periode tahun-tahun setelah masa yang tadi itu tergeser sekarang, ya. Kristus yang adalah juru selamat, penebus, yang adalah satu-satunya yang harusnya menjadi fokus penyembahan kita, digeser. Keselamatan dari Allah yang diberikan cuma-cuma karena kasih karunia Allah mulai digeser dengan ajaran-ajaran keselamatan yang boleh didapat oleh perbuatan manusia saja, oleh amal baik saja. Jadi pengorbanan Kristus di salib itu sekarang pada masa ini tidak lagi dibutuhkan, karena manusia bisa mencarinya sendiri dengan cara menyiksa dirinya atau dengan askesia, artinya membuat usaha-usaha menyiksa dirinya, ya, sehingga roh itu menjadi murni. Kira-kira begitu ajaran yang dimunculkan. Nah, jadi ada juga orang mengikuti ajaran daripada gereja dengan membeli, ya,
surat pengampunan dosa, mendapatkan pengampunan dosa dengan sejumlah uang. Ya, ada juga dengan mengikuti ibadah-ibadah. Ya, ibadah-ibadah yang ritualnya itu kalau kita ikuti bisa saja itu mengampuni dosa kita. Jadi ajaran gereja sudah mulai tidak murni lagi, bahkan jauh daripada kebenaran yang seharusnya diajarkan oleh firman Tuhan, bahwa hanya kuasa Kristus saja yang bisa menyelamatkan. Tapi rupanya uang bisa menambahi, perbuatan kita bisa menambahi. Baik, jadi itulah yang terjadi dalam sejarah. Nah, sekarang dikatakan ada bulan juga katanya. Apa itu bulan? Oh, sudah mulai juga sepertiganya meredup. Bulan adalah terang yang memantulkan terang dari matahari. Jadi ini melambangkan kitab suci, karena kitab suci melambangkan dari sumbernya, yaitu Kristus, Tuhan sendiri. Dan ayat-ayat ini tentu kita bisa dapatkan ya dalam Mazmur pasal 119 ayat 105 misalnya. Firman Allah itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Atau dalam Yohanes pasal 5 ayat 39, bahwa kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, ya, kata Yesus. Jelas sekali ayat-ayat ini, ya. Jadi periode ini menggambarkan bagaimana gereja yang harusnya berdiri pada kebenaran firman Tuhan, ya. Seperti juga ada gambaran dalam kitab Wahyu, ada perempuan yang baik, ya, karena ada lawannya tadi, perempuan yang disebutkan sebagai perempuan yang jahat, ya. Dan perempuan yang baik ini berdiri di atas bulan, ya, berdiri di atas kebenaran atau kesaksian firman Tuhan. Nah, pada periode ini sang perempuan atau yang menggambarkan umat Allah ini tidak lagi berdiri pada kesaksian Alkitab atau firman Tuhan, ya. Gereja pada periode ini dan periode berikutnya sangat tidak mendorong, bahkan bersikap menghalangi umat Tuhan untuk membaca firman Tuhan sendiri. Dihalang-halangi, ya. Orang-orang mau baca itu susah menemukan Alkitab. Bahkan kalau orang menerjemahkan karena bahasanya susah, buku terjemahan atau Alkitab terjemahan itu dibakar, ya, dibuang, dan orang yang melakukannya dianiaya. Jadi saudaraku sekalian, gereja mengerikan sekali pada zaman itu. Namanya gereja, tapi Alkitab disingkirkan. Orang sulit untuk mendapatkan Alkitab, dan mereka yang maksa mau dapat Alkitab, yang mau baca kebenaran yang nyata yang sudah diterjemahkan itu, mereka dihalang-halangi, bahkan dianiaya, ya. Kemudian bintang-bintang adalah menggambarkan manusia yang memantulkan terang Kristus, yang menjadi saksi bagi Tuhan dan menyampaikan pekabarannya. Ini pun redup juga, ya, karena para saksi ini juga mendapat aniaya yang luar biasa, ya. Sebagaimana digambarkan ayat-ayat lainnya, ya, misalnya Wahyu pasal 1 ayat 20, ketujuh bintang itu adalah malaikat ketujuh jemaat, ya. Jadi roh Tuhan yang ada yang menggiring manusia untuk menyaksikan itu semakin redup, hanya seperti sudah termakan sepertiga, ya, semakin redup. Nah, karena umat awam tidak bisa membaca kitab suci tadi, karena kitab sucinya sulit didapat dan dihalang-halangi, karena juga umat awam tidak mengenal ajaran Kristus yang sesungguhnya pada akhirnya, maka jelaslah mereka tidak bisa bersaksi, ya. Jadi tidak ada lagi saksi-saksi yang bisa membagikan kebenaran Allah. Inilah periode yang digambarkan juga dalam periode jemaat dan meterai yang pertama dan kedua, ya. Inilah gambaran bagaimana mereka para saksi ini juga sulit untuk menyaksikan karena mereka sendiri tidak tahu kebenaran. Jadi ketika sangkakala yang keempat ini ditiup, matahari, bulan, dan bintang-bintang sepertiganya semua digelapkan. Berarti cahaya Kristus, terang kebenaran Kristus, kitab suci, dan pekerjaan penginjilan juga pada akhirnya mulai redup, ya, bahkan gelap sebenarnya. Nah, ini adalah gambaran yang kalau dalam seri materai ini adalah
periode kuda pucat, dan kalau pada seri jemaat itu adalah jemaat Tiatira. Ini masa-masa yang sungguh mengerikan. Maka di sangkakala yang keempat ini, ya, yang terakhir dalam pasal yang ke-8, ini adalah masuk ke gereja Kristen sejak sangkakala ketiga sebenarnya. Ini menjadi semakin matang, semakin punya kekuatan untuk menghancurkan, ya, merasa punya gigi sehingga sanggup membuat gelap cahaya terang Kristus, kitab suci, dan saksi-saksinya. Namun saudaraku, persoalannya yang melakukannya ini adalah gereja, dan gereja merasa tidak bersalah. Bahkan mereka merasa mereka sedang melakukan kebenaran, mereka sedang membela Tuhan, mereka sedang mengusahakan meredup atau menghancurkan para bidah, ya, orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan. Jadi mereka sedang melakukan kejahatan, tapi mereka merasa sedang melakukan kebajikan. Ini terjadi selama cukup lama, ya, 1260 tahun pada kekuasaan gereja Roma, ya, tahun 538 sampai 1798. Sungguh luar biasa karena perjalanannya cukup lama, dan tentu saja korbannya pun banyak. Kalau gambarkan sepertiga, sungguh luar biasa. Sejarawan tidak mungkin melewatkan hal ini. Itu sebabnya Alkitab mencatatkan sepertiga bumi ini yang mengalami kehancuran. Baik saudaraku sekalian, sebagaimana ayat tadi, ya, kita sudah baca ayat yang 13. Aku mendengar seekor burung nasar terbang di tengah langit dan berkata dengan suara nyaring, "Celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi, karena sungguh memang akan banyak celaka, ada banyak malapetaka yang akan terjadi kemudian." Dan nanti yang kita akan bahas pada pasal selanjutnya. Saudaraku, inilah pelajaran yang kita dapat bagikan dalam Wahyu pasal 8. Kiranya kita boleh bertumbuh dalam pemahaman firman Tuhan, saat yang sama kita bertumbuh dalam iman. Mari kita tutup dengan doa. Bapa kami yang bertahta di surga, kami ucap syukur untuk firman Tuhan yang kami peroleh dari Wahyu pasal 8. Bagaimana kami dituntun untuk melihat lebih dalam lagi akan kebenaran firman Tuhan, sehingga kami boleh waspada. Dari zaman ke zaman ada peringatan-peringatan Tuhan, sehingga kami seharusnya jauh lebih memahami, jauh lebih waspada. Ketika akhir zaman tiba, ada banyak tanda yang semakin jelas. Biarlah kami hidup semakin berkenan pada Tuhan, dan kami boleh membawa hidup kami bertumbuh melalui pengalaman-pengalaman iman yang baru dalam doa dan pengenalan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.